mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengempas dan sulit ditanggung. Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan dengan bangga mempersembahkan Inspirasi Sabda bagi Keluarga, edisi Kamis 13 Juli 2023. Inspirasi Sabda diambil dari Injil Matius 10 ayat 7 sampai 15. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ orang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hidup sebagai utusan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, keluarga yang terberkati dimanapun berada saat ini, semoga tetap dalam keadaan sehat. Lewat Injil hari ini, Yesus mengutus ke-12 muridnya kepada domba-domba yang hilang. Dalam pesan perutusan ini, Yesus menyampaikan beberapa kriteria ataupun syarat. Di antaranya, agar para murid tidak perlu membawa perbekalan, tidak perlu membawa emas, perak, tembaga, bahkan kasut sekalipun. Nah, berikutnya, jika sudah tiba di suatu tempat, carilah orang yang layak menerima. Dan ketika sampai di rumah, ya sampaikanlah salam. Jika mereka layak menerima salam itu, maka salam itu akan sampai ataupun turun di atas mereka. Tetapi jika tidak, maka salam itu kembali kepada murid-murid Yesus. Dan ketika orang tidak menerima, kebaskanlah debu tanahnya dan pergilah dari situ. Ini beberapa pesan perutusan para murid yang diutus Yesus untuk pergi, untuk memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, jika dipertanyakan saat ini kepada kita, apakah atau sebagai apakah kita diutus dalam kehidupan kita saat ini? Apakah sebagai orang yang mampu menyembuhkan orang sakit? Nah, mungkin ini profesi dokter, bidan medis ataupun bidang kesehatan, bolehlah ya. Apakah juga membangkitkan orang mati? Nah, mungkin hal ini tidak lagi pernah terjadi setelah murid Yesus yang pernah melakukan terakhir. Atau apakah mentahirkan orang kusta? Nah, ini juga ya masih
ada di bidang kesehatan dan bahkan mungkin obat tradisional, ataukah mengusir setan-setan. Nah, ini juga mungkin ada keahlian khusus yang bisa ya bersahabat dengan makhluk-makhluk halus. Nah, tetapi di luarnya ini saya pikir masih banyak panggilan ataupun perutusan-perutusan yang kita lakoni pada saat ini. Yang menjadi persoalan adalah, tadi Yesus mengatakan bahwa semuanya ini kamu terima dengan cuma-cuma. Maka berikanlah dengan cuma-cuma. Yang menjadi permenungan kita adalah, apakah profesi, apakah panggilan yang ada melekat pada kita saat ini memang kita terima dengan cuma-cuma? Apakah tidak dengan perjuangan atau pengorbanan? Ya, kalau kita hanya berhenti di sana memang sepertinya bertentangan. Tapi sebenarnya mau apapun pengorbanan, apapun perjuangan, itu semua dari mana? Tentu juga ada di kemurahan Tuhan. Nah, misalkan seorang dokter yang bisa mengobati orang sakit, ya memang dia bersekolah, kuliah, kedokteran. Itu kan perjuangan. Tapi dari mana datangnya perjuangan itu? Itu kan kepintaran. Iya, tapi dari mana datangnya kepintaran itu? Itu juga semua berasal dari Tuhan. Dengan cuma-cuma. Soal proses perlu perjuangan, ya itu pasti. Tapi sesungguhnya pada intinya, semua yang ada, semua yang kita miliki, baik gelar maupun profesi atau harta kekayaan pun sebenarnya kalau dirunut dengan tuntas, itu semuanya adalah kemurahan Tuhan. Jadi memang benar bahwa itu semua diberikan Tuhan dengan cuma-cuma, sekalipun dalam meraihnya ia butuh proses dan perjuangan. Nah, maka berikanlah juga dengan cuma-cuma. Nah, dalam hal ini juga seperti ada yang kontradiktif kalau kita sepintas mengamati Injil hari ini. Dalam Injil hari ini juga Yesus berkata, sebab seorang pekerja layak mendapat upahnya. Lalu tadi dikatakan berilah dengan cuma-cuma. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini mari kita dengan penuh hikmat memahami apa yang dimaksud oleh Yesus dalam kesempatan ini. Sekalipun memang apa yang kita peroleh adalah kemurahan Tuhan, dan sekalipun juga memperolehnya butuh proses dan perjuangan, tapi semua sumbernya itu pastilah dari Tuhan. Dan ketika kita melakukan panggilan kita, perutusan kita dengan hati yang tulus, sebagai persembahan dan ucapan syukur kepada Tuhan, kita pun tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir, karena memang upah yang diberikan Tuhan adalah upah yang sejati. Nah, jadi ketika kita melakukan apapun profesi kita, karena memang itu juga adalah bersumber dari Tuhan, nah dalam hal ini juga kita yakin bahwa upah kita besar di surga. Jadi tidak perlu khawatir kita tentang apa yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan apa yang menjadi panggilan kita di dalam kehidupan ini. Nah, maka sebagai apa kita diutus pada saat ini di tengah-tengah kehidupan dunia ini, tentu itulah yang terbaik yang Tuhan utus atau yang Tuhan berikan kepada kita. Maka mari kita persembahkan kepada Tuhan demi kemuliaan Tuhan apapun karya pelayanan yang boleh kita lakukan, sebab upah kita akan besar di surga. Sebab seorang pekerja layak mendapat upahnya. Jadi upah dalam hal ini ya, selain daripada upah di dunia, yang paling penting sejati adalah upah yang di akhirat, yaitu kita menjadi anak-anak Allah. Upah yang sangat luar biasa, menjadi kehidupan yang sejati. Semoga dengan permenungan singkat ini iman kita semakin diteguhkan, bahwa kita akan mendapat upah yang besar dalam kerajaan Allah. Amin.